Halo hai, Sobat Maniak. Berjumpa lagi di channel Sport Maniak 54 yang selalu menyajikan info berita terlengkap dan terbaru dari seputar dunia olahraga. Sebelum melanjutkan berita selengkapnya, silahkan subscribe untuk mendapatkan berita seputar olahraga terbaru dari kami. Takahiro Sumi akui percepat riset top speed M1 demi hadapi 8 Ducati. Bos MotoGP Yamaha Takahiro Sumi mengatakan bahwa skuad 8 pembalap Ducati musim depan 2022 menjadi perhatian serius mereka. Ini sebuah ancaman sekaligus tantangan. Sehubungan hal tersebut, maka Yamaha akan semakin mempercepat riset pengembangan M1. Terlebih yang berhubungan dengan top speed atau kecepatan puncak yang selama ini dikeluhkan Fabio Quartararo yang notabene juara dunia MotoGP 2021. Jadi ini janji pejabat teras Yamaha. Mereka siap membuat M1 lebih kompetitif tahun depan. Tidak mau kalah dengan rombongan Ducati GP22 ataupun GP21. Tahun depan, kami akan menghadapi 8 Ducati. Jadi jika motor kami tidak melaju kencang, itu akan membebani pembalap. Jika kamu tidak membuat motor yang pengendaranya dapat menunjukkan kekuatannya dan bertarung dengannya, maka pembalap akan frustrasi. Saya ingin mempercepat pengembangan dan membuat motornya mampu bertarung, ujar Takahiro Sumi selaku pemimpin proyek MotoGP Yamaha. Pada sisi lain, Yamaha juga menegaskan bahwa mereka tidak fokus pada satu pembalap sehubungan pengembangan. Misal konsen kepada Fabio Quartararo saja. Itu tidak benar, berbagai pendapat diterima karena memang masing-masing punya kelebihan dan ini yang akan memperkaya langkah riset. Kami telah mendengarkan semua pembalap, jadi kami tidak akan pernah mengikuti satu pembalap. Dalam kasus Fabio, kami akan berhati-hati dalam memilih sesuatu, jadi tidak ada keraguan. Ini dapat diandalkan sebagai pembalap pengembangan, jadi tidak diragukan lagi ini adalah prioritas tinggi. Franco juga seorang pembalap yang pintar mengemudi, jadi saya mengandalkan dia. Saya tidak bisa bertarung sendirian melawan 8 Ducati dan tim Honda. Semua orang cepat, jadi kami tidak pernah fokus hanya pada satu pembalap, tambah Takahiro Sumi yang dikutip dari Corse di Moto. Honda negosiasi Joan Mir untuk diduetkan dengan Marc Marquez 2023. Honda diisukan tertarik untuk melakukan negosiasi dengan Joan Mir dari Suzuki X-Star. Tujuannya adalah untuk diduetkan dengan Marc Marquez musim 2023. Ini seiring dengan berakhirnya kontrak Pol Espargaro musim depan 2022. Demikian yang dilansir dari Tuttomotori.web. Dalam suatu kesempatan, Joan Mir memang merasa tidak optimal dengan performa Suzuki GSX-RR. Ini yang disebutnya tidak dapat bertarung di barisan depan. Kinerja ban belakang yang tidak maksimal menjadi problem serius. Ditambah lagi, soal riset dan pengembangan GSX-RR yang diklaim terlambat. Misal soal perangkat Holesot, Joan Mir ataupun Alex Rins juga menyebut GSX-RR tahun ini hampir sama dengan versi sebelumnya. Tidak ada kemajuan signifikan, padahal pabrikan lain berkembang lebih dan lebih baik. Jika tidak ada perbaikan, maka jelas saya akan membuat pilihan lain, itu pasti. Saya ingin menang lagi dan jika saya bersama tim yang tidak memiliki rasa lapar yang sama dengan saya, tentu saja saya akan berhenti. Tetapi untuk saat ini saya memiliki perasaan yang baik di sini. Saya telah melihat bahwa ada hal-hal yang harus dicoba, ditambah melihat dua pembalap pemuji ada di sana. Semua ini menghibur dan memotivasi saya, tutur Joan Mir. Sebelumnya, Shinichi Sahara selaku penanggung jawab tim Suzuki untuk balap MotoGP mengakui kesalahan mereka. Bahwa performa tahun ini disebutnya bukan kesalahan pembalap.
Bukan salah Joan Mir. Bisa jadi, ini pernyataan politis untuk menjaga rasa nyaman Joan Mir yang notabene tetap menjadi prioritas Suzuki sehubungan perpanjangan kontrak. Kami melakukan segala yang mungkin, tetapi paket kami tidak cukup kuat untuk memenangkan kejuaraan. Yamaha dan Quartararo memiliki paket yang lebih baik dan lebih kompetitif dari kami. Saya pikir Joan adalah salah satu pembalap MotoGP terbaik saat ini karena dia memenangkan kejuaraan pada tahun 2020. Kami kalah pada tahun 2021 bukan karena dia tetapi karena dia kehilangan sesuatu pada motor kami, tutur Shinichi Sahara selaku pemimpin proyek MotoGP Suzuki. Hasil pengujian Sepang dan seri-seri awal MotoGP 2022 akan menjadi penentu. Yang pasti, pertengahan tahun depan atau sebelumnya sudah ada yang mengambil keputusan untuk pindah atau tetap di tim semula. Ingat, hampir sebagian besar kontrak pembalap MotoGP akan selesai akhir tahun 2022. I'm Valentino Rossi, and if you like our content, like and subscribe for more.